Nah, beberapa waktu lalu gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar, tetapi oleh Ternak Mulyono dan para buzzer rupiah maksud saya, dikatakan IKN makin indah, makin kuat daya tariknya buat para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Kini makin hijau, meminjam bahasa orang Solo, itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Beberapa waktu lalu saya pernah menyatakan Jokowi saya duga kuat mengalami kelainan jiwa yang dinamakan gejala egoistik, narsisistik, dan megalomaniak. Mungkin juga dia seorang psikopat, selalu merasa paling benar, tidak pernah merasa salah. Oke, mari kita keliling. Pak Bas, Yap. kemarin ini kayaknya nih di jembatan ini tuh yang sempat viral itu Bapak. Katanya IKN kondisi terkini tidak terawat. Itu di sini Pak. Sekarang Bapak lihat sendiri gimana? Rapi. Rapi kan, jadi saya kira itu mungkin ya kemungkinan itu yang kondisi lama. Ya kemudian memang belum kan ini dirawat juga kan. Nah, jadi mungkin pada saat itu terlambat motongnya. Jadi wajar aja menurut saya. Namanya juga lagi ngebangun ya Pak ya. Ya, jadi saya kira ini coba sekarang juga sudah rapi gitu. Dan ini tetap kita rawat. Ya. Bahkan ini dulu dibangun oleh Kementerian PUPR. Ya. Sekarang sudah diserahkan pada otorita. Baru saja untuk bisa dikelola dan dipelihara oleh otoritas. Sebelumnya dipelihara oleh PUPR melalui para penyedia jasa. Nah, sekarang setelah diserahkan pada otorita, ini menjadi tanggung jawab otorita untuk kami pelihara dan kami kelola. Jadi full tanggung jawab otorita IKN ya. Sekarang ini coba lihat. Ini bukan nggak dipelihara kalau ini, walaupun dia lewer gitu ya, sampai ke jalan. Sampai jalan. Ini memang disengaja. Supaya ini kelihatan natural dan konsepnya ini adalah rewilding. Rewilding? Jadi memeliarkan kembali. Meliarkan kembali. Ya, tapi nggak akan sampai ke sini, enggak kan? Kita pelihara lah. Pelihara. Jadi bukan berarti sudah harus dipotong. Kayak itu kan nggak lurus. Ya. Iya. Ya kan? Ya pokoknya ngikutin kodrat alam aja dia mau numbuhnya kemana Pak ya? Iya. Oke, ini sekarang walaupun Bapak nggak nanya, saya akan jelaskan ya. Jadi kita berada di sumbu kebangsaan, itu merupakan sumbu yang di kanan kirinya ada fasilitas perkantoran untuk eksekutif. Ini nih Pak. Jadi di sana ada Istana Garuda, Istana Negara, dan ini gedung-gedung eksekutif lainnya yang kita namakan dengan gedung Kementerian Koordinator. Kemenko. Kemenko 1, yang di belakang 2, kemudian yang 3 dan 4. Masing-masing Kemenko terdiri dari 4 tower. Jadi semua ada 16 tower. Jadi nanti kalau mau dimanfaatkan, pasti nanti yang Kemensesnek yang akan mengatur. Gedung Mensesnek sendiri ada di belakang istana. Pas Pampres ada di sana. PU ada di sana, Menteri Keuangan ada di sana, BI ada juga di sana. Di sini juga udah nggak ada kabel sama sekali Pak ya? Ya di bawah. Oh di bawah. Di bawah. Nah ini juga yang menarik Pak Bas. Katanya kalau kita ke IKN minum keran-keran tuh. Coba kita cek. Minum. Ya kita cek. Kita coba. Bapak jangan nyindir-nyindir gitu tuh. Ini juga tadi. Waduh nabrak Pak. Nah. Nun sewu Pak, nun sewu ya, bentar ya. Ini fasilitas air minum dari IPA Sepaku. IPAL Sepaku. Bukan IPAL itu air limbah. Ini IPA. Ini instalasi penyernih air minum. Pengolahan air minum. Ini sudah potable, itu bisa diminum. Jadi saya kira saya buktikan. Oke Pak.
Bisa Pak, aku ngobrol Pak. Ngobrol Pak. Iku tanganmu sing kotor. Iya, langsung. Langsung Wah, berarti. langsung. Ya, coba ya. Oh iya Pak. Gini, Pak. Makin sering dibuka makin baik. Kenapa, Makin Pak? sering dibuka makin baik Ya Pak. kayak kan flashing terus kan. Oh. Ya. Jadi ini Sip. Ada pepatah yang mengatakan bahwa rusaknya sebuah kapal dapat didengar dari bunyinya. Rusaknya manusia bisa didengar dari ujaran-ujaran atau pilihan-pilihan kata-katanya. Kata-kata akan mewakili nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Karena itu, ketika kita berkata-kata, maka sebenarnya kita sedang menjelaskan, mendefinisikan diri kita di hadapan orang lain tentang siapa sesungguhnya, sejatinya diri kita. Dalam realitas politik, kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang sebenarnya terbilang sebagai cerdik pandai. Tetapi kita melihat mulai mencurigai, ada banyak kecurigaan-kecurigaan kita terkait dengan kerusakan yang terjadi pada suatu sistem. Ya, nilai yang ada pada diri orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang kita hormati sebagai para pakar. Banyak sekali yang kita bisa sebutkan. Nah, kali ini kita akan bicara tentang pikiran seorang yang kita tahu seringkali mengatakan Jokowi adalah bebek lumpuh, dan baru-barusan ini bicara tentang apa yang disentuh oleh tangan Pak Jokowi, itu menyangkut tentang kota hantu, yaitu IKN. Dan dalam postingan beliau mengatakan bahwa apapun yang disentuh oleh tangan Jokowi, maka akan menjadi. Baik teman-teman, kita akan bahas tentang sentuh menyentuh ya. Ini sentuhan ya, ini sentuhan seorang maestro ya. Kita mau lihat buku kita dulu. Ya, ada buku lawas, tapi buku lawas ini tidak pernah lekang ya oleh hujan dan panas. Dia selalu hadir dan menyimpan potensi kebesaran. Dan yang kita harapkan, inilah yang harusnya nanti keluar dalam diri kita. Legacy yang kita mau wariskan kepada generasi berikut adalah pikiran-pikiran yang tidak lekang oleh waktu, oleh hujan, oleh panasnya matahari dan sebagainya. Ya, buku ini ditulis oleh Dr. David Squart ya, atau DJ Squart. Saya tidak tahu persis apakah itu David, tapi kayaknya David ya. Sebuah buku yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar ya. Ini sebuah The Magic of the Thinking Big ya. Jadi magic dari berpikir besar ya. Nah, orang-orang besar itu selalu dikaitkan dengan pikiran yang besar ya. Karena itu dalam sebuah kutipan yang diambil dari seorang pemikir besar yaitu Disraeli, dikatakan di sini hidup itu terlalu singkat untuk berpikir dan berbuat hal kecil ya. Nah, ini penting ya. Berbuat hal yang kecil-kecil. Tetapi kita perlu melihat dalam konteks yang berbeda bahwa apa yang kita katakan ya, hidup ini seakan-akan kita berpikir besar padahal sebenarnya kita berpikir kecil ya. Nah, kita orang besar tapi sebenarnya apa yang kita lakukan serasa kecil. Paling tidak ini yang terjadi dalam apa yang disampaikan ketika misalkan banyak pihak seperti Rocky Gerung yang bicara tentang IKN itu ya, sebagai puing-puing ya. Prof. Amin Rais mengatakan bahwa IKN itu kota hantu. Kembali kepada persoalan apa yang disampaikan ya, kalau kita pinjam bicara tentang mulailah dengan merencanakan pikiran-pikiran besar, hidup ini terlalu singkat ya untuk berpikir dan berbuat yang kecil-kecil. Nah, sekalipun demikian ya, kita mesti tahu bahwa kebesaran seseorang itu akan selalu terjaga dengan pikiran-pikiran yang dia lontarkan lewat kemasan kata-kata ya. Ini menjadi sebuah penting. Setiap orang bisa saja berpendapat, setiap orang bisa saja berargumentasi tentang segala sesuatu. Ya, tetapi sekali lagi sifat kebesaran kita itu tidak selalu bisa menjaga besarnya nilai diri kita. Seorang seperti Rocky Gerung tidak ada yang menyangkal bahwa dia memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Tetapi tidak selamanya dia bisa menjaga hal tersebut. Seorang profesor, ya itu seperti bintang yang kelihatan kalau malam hari itu jatuh bak meteor ya.
Jadi tidak semuanya orang itu bisa bersinar secara permanen kalau dia kemudian tidak berurusan dengan pikiran-pikiran besar. Nah, pikiran-pikiran besar itu selalu berpikir tentang penghargaan atau respek terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pandai untuk mengapresiasi orang dan tidak ingin menjatuhkan orang lain di hadapan publik ya. Ini menjadi suatu hal penting, apalagi ketika dia sudah memiliki kebesaran tertentu dan tidak menjaga dirinya dengan statement-statement yang baik. Saya yakin dia seperti bintang tadi yang jatuh bak meteor. Ya, bintangnya sudah tidak bersinar lagi, redup ya. Jadi seperti star yang pensiun ya, bintang yang pensiun. Nah, ini nampak ya dari beberapa para profesor-profesor, guru-guru besar yang sebenarnya kita hormati dalam pengertian berharap dia menjadi guru besar selamanya, ya, menjadi seorang pemikir besar selamanya. Jadi tidak membarterkan pikiran-pikiran besar itu, saya kira bukan pikiran besar sebenarnya, sesuatu yang sifatnya ingin menghina orang, mencaci maki orang, itu merupakan pikiran yang kecil yang coba diamplify, coba untuk diperbesar oleh orang dengan statusnya yang besar ya, seperti guru besar itu ya, padahal sebenarnya yang dia coba angkat itu kecil ya. Misalkan kita lihat apa yang di-statementkan oleh Amin Rais, mau mengatakan bahwa apapun ya, tangannya Pak Jokowi itu, apapun yang dia sentuh itu, dia tangannya panas dan beracun. Wah, ini kan panas dan beracun ini ya menghanguskan dan meracuni ya, mematikan kehidupan banyak orang. Itu yang disangkakan, dipikirkan oleh Amin Rais sebagai sebuah pemikir besar ya, sebagai pemikir besar yang menyampaikan pikiran besar ya, itu anggapannya. Karena ada pepatah kan setiap orang besar menurut anggapannya sendiri. Nah, apakah realitasnya seperti itu? Saya sangat tidak yakin kalau dilihat dari pengakuan publik ya. Publiklah yang merasa mendapatkan sentuhan itu. Ada yang menganggap bahwa memang benar tangan Jokowi itu panas dan beracun ya. Tapi itu realitas politik yang kalau dalam konteks demokrasi, ya publik yang minoritas dalam pengertian yang afiliasi politiknya, kepentingan politiknya, kiblat politiknya berbeda. Tapi bagi mereka yang sefrekuensi dengan Jokowi, yang selama ini ya puas dengan tingkat kinerja ya Jokowi dengan 80%, itu menganggap bahwa sentuhan tangan Jokowi itu ya dingin, hangat lah, bukan dingin, hangat, dan kemudian ya menyembuhkan apa? Menyembuhkan kemiskinan, menyembuhkan ketertutupan sebuah wilayah ya, memberikan harapan hidup dan sebagainya. Inilah yang harus kita apresiasi. Ya silakan saja Pak Prof. Amin menganggap bahwa sentuhan tangan Jokowi itu panas dan beracun, setidaknya bagi dirinya yang merasakan itu. Tetapi bagi orang lain, tangan Jokowi ya, itu dalam konteks invisible hand, tangan yang tersembunyi ya, tangan malaikat yang menyentuh ya, sesuatu yang jauh dari pandangan kita, tetapi kemudian dia tumbuh meyakinkan, memberikan buah, memberikan pengharapan masa depan yang baik bagi Indonesia. Dan itulah yang kemudian diterima oleh Prabowo, diakui, dan kemudian katakan deklarasinya, saya adalah tim dari Jokowi, dan kami satu tim sampai hari ini. Nah, inilah yang harus kita coba kedepankan, bahwa setiap orang besar harusnya tetap berjiwa besar, berpikir besar. Dan itu hanya terjadi kalau kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita menghargai nilai-nilai etika, nilai-nilai kesantunan, ya, kesopanan, dan seterusnya. Perjuangan, ya, kontraksi politik, ya, kontestasi politik apapun sah-sah saja. Tetapi kita mesti tetap menjaga, ya, menyampaikan ketidaksetujuan itu selalu ada banyak kosakata yang baik yang bisa disampaikan untuk menyantaikan dengan rasa hormat bahwa saya berbeda pandangan dengan Pak Jokowi, dengan Prabowo, atau siapapun. Dan itu halal, dan itu baik adanya. Tidak ada yang kemudian dipasung, ya, demokrasinya, kebebasan berkata-kata itu dimatikan. Tetapi selalu akan ada nilai-nilai keutamaan yang harus dikedepankan. So, ya, mari kita berpikir besar dengan anutan sistem nilai yang besar dan menginginkan bukan hanya Indonesia yang besar, tapi masyarakat kita semua akan menjadi pribadi yang